Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama merenungkan masalah satu kewajiban penting bagi setiap muslim, yaitu menjauhkan diri dari akhlak tercela. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak mulia. Bahkan Rasulullah SAW diutus sebagai teladan kesempurnaan akhlak. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa akhlak mulia adalah inti dari ajaran Islam. Sebaliknya, akhlak tercela akan merusak diri kita dan hubungan dengan sesama. Mengapa kita harus menghindari akhlak tercela? Karena akhlak buruk merusak keimanan. Rasulullah SAW bersabda, hadis tentang muslim sejati. Muslim yang sejati adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya akhlak buruk seperti berkata kasar, menghina, mencela atau menyakiti orang lain adalah perbuatan tercela yang menjauhkan kita dari iman yang sempurna. Karena akhlak tercela bisa menjadi kebiasaan buruk. Kebohongan, iri, sombong, malas, berbuat baik, semua itu jika tidak dicegah akan menjadi karakter yang menjerumuskan kita. Hadis tentang kejujuran dan kebohongan. Kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga, dan dusta membawa kepada keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa akhlak baik mengantarkan kita ke surga, sedangkan akhlak tercela menjerumuskan keburukan. Karena akhlak tercela merusak hubungan antar sesama. Hadis tentang larangan iri dan membenci. Janganlah kalian saling iri, saling membenci, dan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim. Iri, dengki, dan benci adalah akhlak tercela yang menghancurkan persaudaraan, persahabatan, bahkan keluarga. Bagaimana cara menghindari akhlak tercela? Yang pertama, mengendalikan lisan, bicara yang baik atau diam. Yang kedua, membiasakan jujur walau berat, itu membentuk akhlak mulia. Yang ketiga, menjauhi teman berperilaku buruk karena lingkungan sangat mempengaruhi. Yang keempat, berlatih sabar dan rendah hati. Ini adalah benteng dari banyak akhlak buruk. Yang kelima, mendekatkan kepada Allah dengan ibadah dan doa. Hati menjadi lebih tenang dan terjaga. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan diri kita generasi yang berakhlak mulia, yang bermanfaat bagi orang lain, dan jauh dari sifat-sifat tercela. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama merenungkan salah satu kewajiban penting bagi setiap muslim, yaitu menjauhkan diri dari akhlak tercela. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak mulia. Bahkan Rasulullah SAW diutus sebagai teladan kesempurnaan akhlak. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis ini menjelaskan bahwa akhlak mulia adalah inti dari ajaran Islam. Sebaliknya, akhlak tercela akan merusak diri kita dan hubungan dengan sesama. Mengapa kita harus menghindari akhlak tercela? Karena akhlak buruk merusak keimanan. Rasulullah SAW bersabda, hadis tentang muslim sejati,
Muslim yang sejati adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya akhlak buruk seperti berkata kasar, menghina, mencela atau menyakiti orang lain adalah perbuatan tercela yang menjauhkan kita dari iman yang sempurna. Karena akhlak tercela bisa menjadi kebiasaan buruk, kebohongan, iri, sombong, malas berbuat baik, semua itu jika tidak dicegah akan menjadi karakter yang menjerumuskan kita. Hadis tentang kejujuran dan kebohongan. Kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga, dan dusta membawa kepada keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa akhlak baik mengantarkan kita ke surga, sedangkan akhlak tercela menjerumuskan keburukan. Karena akhlak tercela merusak hubungan antar sesama. Hadis tentang larangan iri dan membenci. Janganlah kalian saling iri, saling membenci, dan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim. Iri, dengki, dan benci adalah akhlak tercela yang menghancurkan persaudaraan, persahabatan, bahkan keluarga. Bagaimana cara menghindari akhlak tercela? 1. Mengendalikan lisan, bicara yang baik atau diam. 2. Membiasakan jujur walau berat. Itu membentuk akhlak mulia. 3. Menjauhi teman berperilaku buruk karena lingkungan sangat mempengaruhi. 4. Berlatih sabar dan rendah hati. Ini adalah benteng dari banyak akhlak buruk. Mendekat kepada Allah dengan ibadah dan doa, hati menjadi lebih tenang dan terjaga. Penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan diri kita generasi yang berakhlak mulia, yang bermanfaat bagi orang lain dan jauh dari sifat-sifat tercela. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru serta teman-teman saya dari kelas 11 TMI 1 yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang mulia ini, saya Kaila Nurdiasti dari kelas 11 TM 1 ingin menyampaikan sebuah ceramah singkat mengenai tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita, jalan menuju surga. Hadirin yang Allah rahmati, orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Mereka lah yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Mereka adalah pintu keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mereka, kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Rodo Rabbi fi walidin wa sorahtu Robba fi salawati walidi." Artinya, ridho Allah adalah ridho pada orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini jelas menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho mereka. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, maka kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua? 1. Menyayangi dan menghormati mereka. 2. Mendengarkan nasihat. 3. Membantu mereka dalam melakukan perbuatan yang apa yang harus kita bantu. 4. Mendoakan mereka. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, karena durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang sangat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, demikianlah cerita singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita selagi mereka masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin
Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini mari kita bersama-sama merenungkan salah satu kewajiban penting bagi setiap muslim, yaitu menjauhkan diri dari akhlak tercela. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak mulia. Bahkan Rasulullah diutus untuk sebagai teladan sempurna akhlak. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis ini menjelaskan bahwa akhlak mulia adalah inti dari ajaran Islam. Sebaliknya, akhlak tercela akan merusak diri kita dan menghubung dengan sesama. Mengapa kita harus menghindari akhlak tercela? Karena akhlak buruk merusak keimanan. Hadis tentang muslim sejati. Muslim yang sejati adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Inti dari akhlak ini, akhlak buruk seperti perkataan kasar, menghina, mencela atau menyakiti orang lain, dan perbuatan tercela yang menjauhkan kita dari iman yang sempurna. Karena akhlak tercela bisa menjadi kebiasaan buruk. Kebohongan, iri, sombong, malas, berbuat baik, semua itu jika tidak dicegah akan menjadi karakter yang menjerumuskan kita. Hadis tentang kejujuran dan kebohongan. Kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga, dan dusta membawa keburukan. Ini menunjukkan bahwa akhlak baik mengantarkan kita ke surga, sedangkan akhlak tercela menjerumuskan keburukan. Karena akhlak tercela merusak hubungan antar sesama. Hadis tentang larangan iri dan membenci. Janganlah kalian saling iri, saling membenci, dan saling membelakangi. Iri, dengki, dan membenci adalah akhlak tercela yang menghancurkan persaudaraan, persahabatan, bahkan keluarga. Bagaimana cara menghadiri akhlak tercela? 1. Mengadilkan lisan, berbicara yang baik atau diam. 2. Membiasakan jujur walau berat, itu membentuk akhlak mulia. 3. Menjauhi teman berperilaku buruk karena lingkungan sangat mengaruhinya. 4. Berlatih sabar dan rendah hati. Ini adalah benteng dari banyak akhlak buruk. 5. Mendekat kepada Allah dengan ibadah dan doa. Hati menjaga lebih tenang dan terga. Penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan diri kita generasi yang berakhlak mulia, yang bermanfaat bagi orang lain dan jauh dari sifat-sifat tercela. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama merenungkan salah satu kewajiban penting bagi setiap muslim, yaitu menjauhkan diri dari akhlak tercela. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak mulia. Bahkan Rasulullah SAW diutus sebagai teladan kesempurnaan akhlak. Beliau bersabda,
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa akhlak mulia adalah inti dari ajaran Islam. Sebaliknya, akhlak tercela akan merusak diri kita dan hubungan dengan sesama. Mengapa kita harus menghindari akhlak tercela? Karena akhlak buruk merusak keimanan. Rasulullah SAW bersabda, Muslim yang sejati adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan ketegangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya akhlak buruk seperti berkata kasar, menghina, mencela, atau menyakiti orang lain adalah perbuatan tercela yang menjauhkan kita dari iman yang sempurna. Karena akhlak tercela menjadi kebiasaan buruk, kebohongan, iri, sombong, malas berbuat baik, semua itu jika tidak dicegah akan menjadi karakter yang menjerumuskan kita. Hadis tentang kejujuran dan kesombongan. Kejujuran bahwa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga, dan dusta membawa kepada keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa akhlak baik mengantar kita ke surga, sedangkan akhlak tercela menjerumuskan keburukan. Karena akhlak tercela merusak hubungan antara sesama. Hadis tentang larangan iri dan benci. Janganlah kalian saling iri, saling membenci, dan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim. Iri, dengki, dan benci adalah akhlak tercela yang menghancurkan persaudaraan, persahabatan, bahkan keluarga. Bagaimana cara menghindari akhlak tercela? 1. Mengendalikan lisan bicara yang baik atau diam. 2. Membiasakan jujur walaupun berat, itu membentuk akhlak mulia. 3. Menjauhi teman berperilaku buruk karena lingkungan sangat mempengaruhi. 4. Berlatih sabar dan rendah hati. Ini adalah tentang dari banyak akhlak buruk. 5. Mendekatkan kepada Allah dengan ibadah dan doa, hati menjaga lebih tenang dan terjaga. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan diri kita generasi yang berakhlak mulia, yang bermanfaat bagi orang lain, dan jauh dari sifat-sifat tercela. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.